Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita bahas mengenai pegadaian, gitu ya. Cuman Ibu mungkin tidak akan membahas mengenai produk ya, tapi konsep dari pegadaian itu sendiri, lebih ke konsep. Nah, gadai itu apa? Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak itu diserahkan kepada si pemberi piutang. Itu konsep dari gadai. Nah, perusahaan umum pegadaian satu-satunya di Indonesia yang menjalankan usaha gadai. Cuman sekarang ada beberapa pegadaian yang memang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tetapi yang besar masih perusahaan pegadaian yang warnanya hijau itu ya. Kita sering ketemu ya di jalan-jalan. Nah, tujuan dari pegadaian itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari praktek gadai gelap seperti rentenir seperti itu. Nah, ini next, ini yang tadi mungkin sudah mulai produk pegadaian. Produk pegadaian itu macam-macam, Ibu tidak akan jelaskan satu persatu produk pegadaian. Nah, perbedaan antara gadai dan fidusia, kalau gadai itu intinya adalah barangnya diserahkan kepada si pemberi fasilitas pinjaman, tapi kalau fidusia itu hanya dokumen-dokumennya saja yang diserahkan kepada si pemberi dana. Jadi dokumennya saja, tapi barangnya masih bisa dimanfaatkan. Contohnya untuk barangnya misalkan mobil kita hanya gadai BPKB-nya saja, tetapi barangnya masih bisa kita gunakan untuk aktivitas. Itu dua konsep yang berbeda antara gadai dan fidusia. Ini Anda sudah Ibu tampilkan dari tadi sambil Ibu jelaskan itu produk-produk dari pegadaian. Nah, nanti ini ada pegadaian tas syariah juga ada ya. Nah, untuk taksiran, pegadaian punya ukuran sendiri untuk menaksir barang atau jaminan yang akan digunakan untuk gadai. Nah, ini pegadaian juga menyediakan jasa titipan barang, misalkan safe deposit box, saya punya perhiasan, kemudian dititipkan ke pegadaian, itu bisa. Ya, kemudian ini produk dari pegadaian ada macam-macam gitu ya. Nah, oke, ada juga gadai dalam bentuk syariah, gadai syariah sekarang ada ya, perusahaan pegadaian berbentuk syariah. Nah, begini, intinya di pegadaian itu adalah menitipkan barang untuk mendapatkan fasilitas pinjaman. Nah, barang itu bisa digadai dengan konsep gadai atau konsep fidusia seperti itu. Ini prosedur pemberian uang dan pelunasan, Anda mungkin sudah paham ya, ini ya teknis sajalah sebenarnya. Nah, cuman Ibu cerita sedikit, Anda sambil baca-baca slide-nya, Ibu cerita mengenai pegadaian ini sendiri. Di pegadaian itu sebenarnya tidak hanya kita pinjam uang kemudian barang kita digadaikan, tidak, tetapi juga ada investasi, misalkan investasi logam mulia. Makanya tadi produk Ibu tidak bahas detail sekali karena produk pegadaian itu banyak dan berkembang, jadi Anda tidak perlu hafalkan produk-produk, itu tidak perlu, karena produk sama dengan bank, produk itu bisa banyak sekali tapi konsepnya tetap sama gitu ya. Sekarang juga pegadaian ada konsep fidusia ya, hanya BPKB-nya saja yang dimasukkan ke pegadaian, kemudian kita menerima sejumlah fasilitas pinjaman, kemudian nanti ada proses dari mulai pencairan sampai dengan pelunasan pinjaman seperti itu ya. Kemudian manfaatnya bagi nasabah untuk pegadaian ya, karena proses di pegadaian ini jauh lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan yang lain, maka relatif lebih sederhana gitu ya, lebih mudah. Kemudian penaksiran barang yang bergerak dari institusi telah berpengalaman dan dipercaya, jadi kita mendapatkan hak sebagai peminjam itu sesuai. Jadi artinya kalau misalkan
barang kita memang nilainya tinggi ya akan ditaksir tinggi, misalkan perhiasan emas gitu, dibandingkan kalau mungkin kita jual ada ke toko emas, misalkan di toko emas itu kan ada dipotong, kalau kita jual ada potong administrasi, potong ini, potong ini. Nah, mending kalau misalkan kita masih bisa pertahankan di Pegadaian, mungkin memberikan solusi yang lebih baik gitu. Makanya kan logonya Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah begitu ya. Mungkin Anda sudah jauh lebih tahu. Untuk produk tidak Ibu jelaskan ya.